Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam wa taufiqihi wa kafa biha min ni'mah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyir rahmah syafi'il ummah wa kashifil ghummah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, sama-sama dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi yang segar ini kita telah dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mati semalam. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita seluruhnya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah SWT, diberi umur yang panjang dan barokah, diberi rizki yang luas barokah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah pula setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah, kita lanjutkan dengan mengkaji tafsir surat Yasin yang ditaklif oleh Syekh Al-Imam Al-Allamah Hamamizadah. Alhamdulillah kita sudah sampai pada ayat 45 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lan arekalane ten ucapaken lahum katwi wong kafir Mekah ittaqu wedya sira kabeh kafir Mekah ma ing perkara baina aidikum kang ana apa perkara ing antarane ngarepe sira kabeh wa malan ing perkara khalfakum kang ana ing mburini sira kabeh la'allakum menawa sira kabeh turhamun den rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dikatakan kepada kafir Mekah, kafir Quraisy maksudnya, takutlah kamu semua kepada Allah SWT dengan apa yang ada di depan kamu dan dengan apa yang ada di belakang kamu.
supaya kamu semua mendapat rahmat Allah. Rahmat itu kasih sayang, mendapat kasih sayang Allah. Alhamdulillah kita ini semua mendapat rahmat Allah. Kalau bukan rahmat Allah, kita tidak akan diberangkatkan ke masjid yang mulia. Kalau bukan karena rahmat Allah, tidak mungkin kita dijadikan orang yang mendapatkan hidayah, menerima agama Islam dan menerima iman. Maka dari itu iman Islam ini adalah pangkat kita tertinggi, harta kita yang terbaik. Karena dengan iman ini harta kita disimpan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Al-muradu tawi kang den karepaken bima kelawan perkara baina aidikum. Yang dimaksud dengan ma baina aidikum adalah yakni ad-dunya, dunia, harta. Kenapa? Yang dimaksud dengan di depanmu itu adalah dunia. Karena biasanya orang, maaf, sejak bangun tidur sampai tidur lagi, yang dipikirkan adalah harta dan harta. Tapi kita alhamdulillah, sebelum kita pikirkan harta, oleh Allah SWT dijadikan orang yang menjadi melaporkan diri dulu pada Allah. Sholat subuh, dan kebetulan sholat subuh berjamaah Jumat, ini yang terbaik. Tapi setelah itu sholat subuh-subuh yang lain. Sekarang hari Ahad, termasuk sholat subuh yang paling dicinta oleh Allah adalah sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Yakni ngarepaken ingsun ihdaru wetiyo sira kabeh ha ing dunya, wala taqrabu lan ojo parek-parek sira kabeh ha ing dunya. Itu yang pertama. Yang dimaksud dengan ma baina aidikum adalah harta. Maka kata Allah, hati-hati dengan harta. Karena orang itu biasanya tergelincir dengan banyaknya harta. Kalau hartanya tidak digunakan untuk sarana mencapai kebahagiaan akhirat. Tapi dengan harta orang juga bisa menjadi mulia dunia akhirat, karena hartanya digunakan untuk akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqila lanten ucapaken ma baina aidikum. Ya, dikatakan yang dimaksud dengan kata ma baina aidikum yang kedua adalah yaikum ma perkara asaba kang ngenai apa ma min qablikum saking saturungi sira kabeh, kafir Mekah maksudnya, minal umami saking pira-pira umat. Yang dimaksud dengan ma baina aidikum adalah sesuatu yang menimpa kepada umat-umat terdahulu. Ini supaya kita jadi pelajaran. Seperti misalnya umatnya Nabi Lut, karena membangkang diadab oleh Allah tidak tersisa. Umat Nabi Nuh karena membangkang kepada Allah diadab oleh Allah, didatangkan banjir besar sehingga binasa semua kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga perlu kita contoh, Nabi Nuh itu nama awalnya adalah Abdul Ghaffar. Abdul Ghaffar. Karena banyaknya menangis kepada Allah sehingga air matanya membentuk gedung. Oleh Allah gedungnya namanya Nuh. Maka terus diberi gelar Nuh dan diangkat jadi nabi oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kenapa kok Abdul Ghaffar ini diangkat jadi nabi? Karena asalnya Abdul Ghaffar ini menghina makhluknya Allah, bukan menghina manusia, makhluk. Seekor anjing datang. Anjing ini punya mata 4, terus badannya kudisen, penyakit kulitan penuh. Nabi Nuh atau Abdul Ghaffar ini dalam hatinya ghibah, ngerasani ini makhluk anjing sudah jelek, matanya 4, berpenyakit seperti itu. Tapi dengan izin Allah SWT, anjing ini bisa berkata, wahai Ghaffar, katanya, yang membikin aku bermata 4 ini Allah, yang membikin aku kudisen ini Allah. Jadi kalau kamu menghina aku, berarti kamu menghina Allah. Sejak itu Nabi Nuh atau Abdul Ghaffar menangis kepada Allah, bertobat kepada Allah. Dari derasnya air mata yang dikeluarkan oleh mata Nabi Nuh ini membentuk gedung namanya Nuh, dan diangkat jadi nabi karena banyaknya menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, perlu kita tiru. Jadi umat Nabi Nuh itu dibinasakan oleh Allah karena tidak mau menuruti perintah Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma khalfakum, lan yang kang den karepaken, wa ma khalfakum artinya yang di belakang, yaiku azabul akhirati, siksa akhirat. Kita harus takut pada keberadaan siksa akhirat. Kalau kita disiksa di dunia masih ada yang menolong, masih ada yang membantu. Tapi kalau sudah kita sampai kepada negeri akhirat, siapa yang akan menolong kita kecuali amal-amal perbuatan kita? Sholat subuh kita ini, ngaji tafsir surat Yasin kita ini semua oleh Allah dicatat, oleh Allah disimpan. Kelak yaumul fasal diperlihatkan, ini kamu ngaji dulu tafsir Yasin, sekalipun 1 kali, apalagi berkali-kali. Ini sudah cukup menjadi saksi kelak di akhiratnya Allah SWT untuk selamatnya kita dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa utawi iki qaul iku qaulu Qatadata, dawuh Imam Qatadah, wa Muqatil lan dawuh Imam Muqatil. Wa jawabu lan utawi jawabu idza, jawabnya kata idza. Kata idza itu ya, wa idza qila lahum, itu idza ya. Itu kan harfu syartin, idza itu huruf syarat. Apabila ada huruf syarat maka harus ada jawab. Nah, itu. Wa jawabu idza, utawi jawab lafaz idza yang ada di dapat wa idza qila lahum, yaiku mahdhufun. Mahdhuf artinya dibuang, dan buang. Jawabnya idza itu dibuang. Takdiruhu utawi kira-kirane jawabu idza qila lahum hadza a'ridu bidalili ma ba'dahu. Nah, ini kalau sebetulnya kalau ada jawaban diteruskan di idza itu ada kata-kata hadza a'ridu bidalili ma ba'dahu. Ini jawab syartin, jawabnya isim syarat ini. Wa idza qila lan are kalane den ucapaken lahum maring wong kafir Mekah. Ini saking kerasnya hati orang kafir Mekah ya ini. Diingat-ingatkan terus saja. Tapi nyatanya
Alhamdulillah pada akhirnya malah mereka menjadi iman lebih dulu kepada Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza utawi iki yaiku a'ridu mingu sapa kafir Mekah bidali lima ba'dahu kelawan alasan perkara-perkara kang sakwusi kafir Mekah. Yakni ngarepaken sapa ingsun idza qila ari kalane den ucapaken lil kufari maring wong kafir Mekah ittaku watiya sira kabeh he kufar Mekah ma ing perkara baina aidikum kang ana ing antarane ngarepe sira kabeh wa malan ing perkara khalfakum kam ana ing burini sira kabeh la'allakum menawa sira kabeh tanaluna merkoleh sira kabeh merkoleh apa rahmatallahi ing rahmati Allah taala. Jadi setelah dikatakan kepada kafir Mekah, takutlah kamu kepada apa yang ada di depan kamu, yang ada di belakang kamu. Dan mereka ini a'ridu itu berpaling, tidak mau menerima apa yang didakwakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, barangkali kalau kamu itu takut pada Allah, takut pada siksa Allah, kamu mendapat rahmatnya Allah. Tanaluna rahmatallahi ta'ala. Wa takununa lan ono minal mu'minina setengah sangking wong kang iman pada Allah. Maksudnya kalau dikatakan oleh orang beriman pada orang kafir gitu lah, berimanlah kamu, takutlah kamu. Bukan hanya Rasulullah, sahabat orang beriman itu sudah mengajak mereka semua. Tapi bagaimana? Biwujuhihim yu'riduna mingu sopong kafir Mekah biwujuhim kelawan wajah yang kafir Mekah. Wala yasma'una lan orang ngrungokake sapa kafir Mekah kalamallahi ing dawe Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mereka diingatkan itu tidak mau menerima, mereka itu malah berpaling. Tidak mau mendengar peringatan Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wakilalan den dawake ma ing perkara bain aidikum. Ada yang dimaksudkan juga, yang dimaksud dengan ma bain aidikum wa ma khalfakum, lan lafat wa ma khalfakum yaiku minadzunubi saking tuso-tuso al-madiyati kang wus dingin wal mustaqbilati lan tuso-tuso sing bakal teko. Jadi yang dimaksud dengan ma baina aidikum wa khalfakum adalah dosa-dosa yang telah kita lakukan dan dosa-dosa yang akan kita lakukan berikutnya. Itu harus takut, ya, hati-hati. Artinya kalau kita sudah terlanjur berdosa, maksudnya begitu, maka hati-hati kalau bisa jangan sampai jatuh di dosa yang sama dengan yang dulu-dulu. Berikutnya hati-hati sudah. Nek coro Jawa kelemben roti-roti. Biyen yo biyen, saiki yo saiki. Biyen berdosa ada apa-apa, kita bertobat pada Allah. Tapi sing akan datang ini hati-hati, guys. Akan datang ini ada banyak dosa yang menunggu kita, tapi yang paling pas menunggu adalah kematian kita, ya. Kematian kita sudah menunggu kita. Subhanallah. Ini mertua saya, alhamdulillah, dipanggil oleh Allah di hari Kamis, dan alhamdulillah para jamaah banyak yang nyolati. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan Allah yang membalas, ya. Subhanallah.
Wakila lan den ucapaken didhawuhake al muradu utawi kang den karepaken minhuma saking karuni adzunubudz zahirati. Yang maksud dengan keduanya ma baina aidikum wa ma khalfakum, kan dua itu, ma baina aidikum wa ma khalfakum. Yang dimaksud adalah adzunub yaiku dosa al-zahirati kang zahir, wal batinati lan dosa kang batin. Jadi dosa itu ada dua, ada dosa lahir, ada dosa batin. Dosa batin ini kadang lebih besar mudaratnya, bahayanya daripada dosa zahir. Kalau dosa zahir kita melihat kok ada orang cantik, melihat kok syahwat, itu dosa. Padahal kita normal, melihat orang cantik kan dosa, tapi kan kita lakukan. Tapi kata Rasul lakal ula, kalau ketemu orang cantik, begitu lihat kok cantik gitu, mendeli awes sekalipun 2 jam tidak dosa, lakal ula, tidak apa-apa. Ayu nire, masya Allah, dah nio sisuk widodari, kok kuat, silakan sekalipun 2 jam tidak dosa. Tapi kalau wis kedip mikir apa nih mana ya, ale delok mana ke susah, tidak boleh. Makanya kalau lihat orang cantik pertama pumpung turun kedip, pokok kuat deloken, tidak dosa, lakal ula. Tapi mari merem, kok ono sing apa namanya ya, sing menarik ya, lah itu sudah dosa. Itu dosa, dosa zahir. Nek dosa batin ini seperti maaf ya, sombong. Sombong itu takabur. Takabur itu gumedi, merasa lebih baik, lebih pinter, merasa lebih kaya, merasa lebih gagah. Ini dosa batin ya. Itu sombong namanya, merendahkan orang lain. Tapi pernah Pak Ja'far tanya, kalau merasa bangga gitu ya, alhamdulillah saya tidak, tapi tidak alhamdulillah ini namanya ujub. Itu dosa tidak membutuhkan orang lain. Sholat malam, hebat aku yo, hebat aku yo, hebat apa nih? Sing gawe wudu iku banyune sapa? Sing membangunkanku sapa? Allah. Tenagai sapa? Allah kabeh. Tapi kalau merasa hebat aku yo, hebat yo, itu namanya ujub. Itu dosa batin. Nah, ini harus hati-hati. Makanya di sini disebutkan yang dimaksud ma baina apa ini? Ma baina aidikum wa ma khalfakum adalah dosa lahir dan dosa batin ya. Itu penafsiran yang kedua. Wakila lanten dawake al muradu ma baina aidikum kang den karebake barang kang ono ing antaraning ngarep sira yaiku minal azabi saking siksa Allah alladzi yunzalu kang den turunaken kali Allah minas samai saking langit. Jadi yang dimaksud dengan ma baina aidikum itu ada yang menafsiri takutlah kamu kepada siksa Allah yang akan turun dari langit. Seperti apa misalnya? Petir dari langit ya. Hujan akhirnya menimbulkan banjir bandang. Itu juga berarti siksa Allah yang turun dari langit. Apalagi puting beliung ya, angin tornado ya, itu dari langit Allah turunkan tuh. Angin Rita, ini Amerika yang bikin ya, angin Rita. Jadi angin yang dasar di Amerika itu diberi nama wetok-wetok supaya tidak ganas. Tiba-tiba tambah ganas. Angin apa? Oh Rita wis. Kalau di Indonesia kan adanya Rita Sugiarto, hanya ngebor tok. Subhanallah. Jadi yang dimaksud dengan ma baina aidikum adalah adab Allah yang turun dari langit.
Wa ma khalfakum, dan yang dimaksudkan dengan wa ma khalfakum adalah minal adzabi saking siksani Allah alladzi yukhraju kang den atoake kalian Allah minal ardi saking bumi. Jadi takutlah kamu, kita tidak aman kalau ada di bumi. Apa kita merasa aman dari siksa Allah yang keluar dari bumi? Apa saja misalnya gempa bumi, Masya Allah, tsunami ya, luar biasa. Tsunami sudah 17 tahun ya. Dulu Desember tanggal 26 itu Haji Mukti. Saya ingat karena ketika tsunami itu saya ada di Madinah, mau berangkat ke Mekah. Dari Madinah selesai arba'in, tsunami di Indonesia. Beritanya yang habis itu 10.000. Nggak taunya yang hilang saja 1 juta. Yang hilang saja 1 juta. Subhanallah, itu sudah heboh. Tsunami itu dari bumi itu, tanah longsor ya. Subhanallah. Ini yang dimaksud dengan wa ma khalfakum. Kita tidak boleh aman-aman saja. Dulu tsunami di Aceh itu, orang ada yang sedang mancing, ada orang yang sedang bermandi di laut, senang-senang. Tapi tidak aman dari siksa Allah, dari adab Allah. Mungkin karena banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan ya, membuat Allah murka. Erupsi ya. Baru-baru ini kan erupsi Gunung Bromo ya. Gunung Semeru ya. Semeru sampai jembatan yang panjang itu apa itu? Jembatan Perak. Dulu menakutkan jembatan Perak itu. Masih ada misterius itu, dibuangnya di sana. Karena dalam sekali. Dan saya sekali lewat mau ke Malang Dampit, lewat sana. Panjang sekali itu memang itu. Subhanallah. Jadi kalau Allah mau, sekalipun kita begini nih, tapi biasanya kalau di masjid aman ya. Karena kalau ada banjir apa itu orang ngungsinya kemana itu? Ke masjid. Karena tempat orang takut kepada Allah di masjid, bukan ke hotel-hotel, bukan. Acur biasanya. Nah, masjid biasanya oleh Allah dilindungi. Ketika kita tidur di rumah, kalau Allah mau ambruk. Jadi makanya orang-orang yang senantiasa takut pada Allah itu waspada terus. Lek aku iki dak wedi nang Allah saiki, gitu loh. Ojo engko, apalagi besok. Engko ojo wis. Jadi belum tentu umur kita sampai nanti, apalagi besok. Apalagi 10 tahun lagi aku akan begini, boleh. Tapi itu terlalu tamanni. Berangan-angan. Boleh jadi besok lusa atau besok sudah ada. Karena masa itu hanya 3 saja. Masa itu 3 saja. Bahkan nafas kita 3 saja. Nafas yang pertama adalah nafas yang telah berlalu, tidak mungkin kembali lagi. Nafas kita yang kedua ya sekarang sedang bernafas ini. Gunakan untuk ingat pada Allah. Gunakan untuk niat memperbaiki akhlak umat masyarakat. Sekalipun kita secara lahir tidak cancut taliwondo, secara batin sudah dinilai oleh Allah setiap saat kita. Ya Allah, mudah-mudahan suatu saat manusia mendapat hidayah semua ya Allah. Ini terus, maka kalau ada orang dapat hidayah, kita sudah dapat saham di sana, sudah dapat pahala dari Allah. Ya Allah, mudah-mudahan suatu saat, mudah-mudahan saya nututi ya Allah, ketika manusia di dunia ini Islam semua ya Allah. Ketika manusia ini sudah makmur semua ya Allah. Karena suatu saat tidak akan ada orang mau diberi sedekah, kaya raya semua. Kalau sudah Nabi Isa Ruhullah alaihi salatu wassalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nafas yang kedua, sedang bernafas. Nafas yang ketiga adalah nafas yang akan datang, itu hayalan. Kalau Allah mau diberi nafas akan datang. Kalau enggak, stop sudah. Sudah cukup nafasnya sampai di sini. Ini
membikin kita insya Allah menjadi orang senantiasa ittaku tadi, berhati-hati. Hati-hati dalam melangkah, hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam bergaul. Pokoknya selamatkan manusia di dunia ini dengan perbuatan lisan kita, selamatkan manusia di dunia ini dengan ulah tangan kita. Selamat sudah kita. Mudah-mudahan ini sebetulnya maunya saya teruskan. Satu, suara saya sudah minimalis. Yang kedua, masih panjang tafsirannya. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita dijumpakan lagi pada ahad yang akan datang oleh Allah SWT. Dan kita kaji terus tafsir surat Yasin sampai hatam, sampai separuh ya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya